Saya, Tono Suratman, lahir sebagai anak ke-12 di Asrama Mato Angin, Makassar, dengan bantuan bidan. Ayah saya Suratman Agam, atlet nasional Anggar yang mendapat gelar Maître d'Armes. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang gigih menjaga rumah tangga dan ke-14 anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Disiplin yang cukup keras diberikan oleh ayah saya, terutama disiplin waktu untuk mengerjakan setiap tugas dan pembagian pekerjaan rumah tangga. Dan yang paling saya rasakan adalah disiplin tepat waktu berlatih Anggar. Kombinasi pendidikan kedua orang tua dan kakak-kakak saya yang memberikan warna bagi saya menjadi seperti sekarang ini. Dari ibu, saya pun secara tidak langsung dilatih disiplin kesabaran dan bersyukur. Kantin yang dikelola ibu, jualan khasnya adalah nasi pecel ala Magelang, tetap berjalan dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jika ada waktu dan kesempatan, saya suka membantu ibu di dapur kantinnya. Belajar merebus telur dan mengupasnya, ternyata ada tekniknya. Dan saya juga bersyukur jika bisa memegang angkring nasi yang panas hangat, karena itu berarti banyak orang yang makan di kantin ibu. Rumah kami berada di komplek Ajendam Hasanuddin, Kodam 14, di Jalan Garuda, Kota Makassar. Ayah kami Suratman Agam adalah seorang prajurit KNIL dengan pangkat Eerste Sergeant. Beliau mendapat penghargaan Bintang Orange van Nassau karena menyelamatkan anak buahnya yang terancam nyawanya. Ayah kami, Suratman Agam, adalah prajurit pribumi pertama yang diberi ilmu Anggar oleh komandan Belandanya, karena mereka melihat potensi dan bakat olahraga pada beliau. Banyak kejuaraan Anggar dari tingkat provinsi, nasional, regional, internasional, maupun kejuaraan dunia Anggar diikuti oleh ayah dan kakak-kakak saya seperti Vic Suratman, John Suratman, Tik Suratman, dan Norman Suratman. Mereka semua mulai naik panggung sejak tahun 1960-an. Dan mulai tahun 1968 giliran saya meneruskan legasi ini. Berawal sebagai atlet Pekan Olahraga Mahasiswa di Palembang tahun 1968 hingga terakhir pada Asian Games tahun 1986 di Seoul, Korea Selatan. Jadilah kami putra-putri beliau menjadi penerus olahraga Anggar di Indonesia. Seperti yang sudah banyak diketahui, saya lolos menjadi prajurit RPKAD, Komando Pasukan Khusus Baret Merah Tentara Nasional Indonesia. Saya masuk Akademi Militer yang ketika itu namanya adalah Akabri pada tahun 1972. Saya memilih Matra Darat, lulus di tahun 1975. Kebanggaan lulus sebagai perwira muda tidak bisa kupersembahkan kepada ayah, karena beliau berpulang pada tanggal 2 Agustus 1975. Beberapa bulan sebelum pelantikan saya sebagai perwira. Pelantikannya sendiri dilaksanakan tanggal 11 November 1975. Namun, satu hal yang sangat kuingat mendalam di sanubari saat itu, bersiaplah bertugas sampai ke ujung Nusantara, yakni di Pulau Alor, dan jadilah saya menjadi salah satu anggota pasukan terbaik Indonesia, pasukan komando. Tidak bisa dipungkiri, darah pejuang mengalir di dalam tubuh saya. Kakek buyut, menurut cerita Eyang Saliem, Eyang pihak ibu, adalah salah satu pasukannya, Pangeran Diponegoro. Ayah saya bergabung dengan pasukan KNIL pada masa Hindia Belanda. Kakek pihak ayah, Wongso Karijo, ternyata juga pasukan KNIL
yang dikirim bertugas ke Aceh. Banyak penugasan di dalam dan luar negeri sudah saya jalankan. Bahkan penugasan dengan satu jalan tiket pun sudah pernah dilalui. Satu hal lagi yang saya syukuri dalam perjalanan hidup saya adalah saat saya menemukan pasangan hidup belahan jiwa yang selalu setia mendampingi saya. Ibu Lia Tono Suratman bukan hanya seorang istri dan ibunya anak-anak saya semata, tetapi ia juga sahabat, teman diskusi dan navigator hidup saya. Saya berterima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada pimpinan TNI Angkatan Darat dan pimpinan negara yang telah mempercayakan berbagai penugasan kepada saya, baik sebagai atlet anggar dan atlet menembak, sebagai pimpinan kontingen, terutama sebagai Ketua Umum KONI Pusat 2 periode tahun 2011 hingga 2019 yang secara aklamasi dipilih oleh semua pengurus KONI daerah dan semua cabang olahraga. Saya juga berterima kasih kepada Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto atas kepercayaannya menunjuk saya sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara yang dilantik oleh beliau sendiri pada tanggal 14 Desember 2019, dan ini adalah 5 tahun terindah dalam hidup saya.